Alhamdulillah, zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Meletakkan kopiah di kaki itu zalim. Kopiah kan di kepala, kenapa jadi kaos kaki? Itu zalim namanya. Dan lawan zalim itu adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara bahasa. Maka siapapun yang menempatkan syariat bukan pada tempatnya, zalim dia. Syariat menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, kita pula berbuat jahat, zalim. Syariat menyuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, kita durhaka, zalim. Syariat untuk menyuruh berbuat baik kepada sama muslim, kita jahat pula sama muslim, zalim. Karena meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu berlaku di mana saja. Kezaliman penguasa lebih parah lagi. Sampai Imam Zahabi menyebutkan satu bab tentang kezaliman penguasa, termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Termasuk juga seorang suami kepada istri, ketika melihat maksiat kemudian suami tidak mencegahnya, zalim suami itu. Tahu ini hijab itu wajib bagi anak perempuan. Anaknya sudah balik tidak pakai hijab, keluar rumah dibiarkan saja, zalim, zalim dia. Ya. Jadi ada zalim itu menyangkut dengan Allah, dan tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali menyangkut dengan Allah, kesyirikan. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar itu syirik. Tidak solat, zalim kepada Allah. Ya. Kemudian ada kezaliman yang menyangkut orang lain, mencuri, menzalimi, merampas hak, menipu, berbohong, menghina, mencaci, memaki, zalim. Dan ini susah tobatnya. Walaupun sudah bertobat nasuha kepada Allah, Allah masih menggantung ampunannya sampai orang yang dizaliminya mengikhlaskan. Kalau tidak terjadi kisos pada hari kiamat. Kemudian zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri, menyiksa dirinya. Malam-malam sudah siang kurang tidur gitu ya, malam begadang lagi sampai jam 3, zalim dia. Kenapa? Merusak badan, karena akhirnya susah ibadah, malas ibadah, susah bangun, begini begitu, zalim. Memasukkan racun ke dalam tubuhnya, zalim. Jadi seperti itu. Jadi zalim kepada diri sendiri. Tidak menjaga kesehatan, zalim juga. Jadi zalim itu ada macam-macam. Tapi yang dimaksud hadis Nabi SAW tadi, ma min dzambin an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa uququl walidain. Tidak ada satu dosa yang akan disegerakan ancamannya, hukumannya di dunia sebelum akhirat. Al-baghyu artinya kezaliman, maksudnya kezaliman yang ada sangkut paut dengan orang lain. Seseorang mencuri, seseorang mengambil hak, seseorang begini, sebagaimana kisah yang disebutkan Imam Zahabi. Dan sudah saya ceritakan kepada antum tentang kisah orang zalim yang mengambil ikan dari orang miskin. Kalau tidak dikasih ikan itu, maka akan dibunuhnya orang miskin itu. Orang miskin dicuri ikannya, diambil haknya. Maka orang miskin hanya berdoa kepada Allah, Allahumma arini quwwataka ya Rabb, ya Allah tunjukkan kekuatanmu, saya ini lemah, dia kuat, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya orang zalim ini pergi, senang dapat ikan. Rupanya ikan itu hidup, masih hidup, digigitnya jarinya. Pada awalnya digigit jari biasa saja, sampai rumah digoreng, dimakan, kenyang, enak gitu. Di malam hari gigitannya beracun. Dia merasakan sakit yang tidak ada tahu sakit rasanya kecuali Allah, saking sakitnya. Paginya nggak tahan, datang ke tabib. Kata tabib, itu ada racunnya di telapak tanganmu, kamu harus diamputasi. Sampai pergelangan tanganmu harus dipotong, kalau enggak akan menjalar racunnya sampai, kalau sudah sampai jantung kau mati. Akhirnya diamputasi lah. Baru 1 hari buat dolim sudah diamputasi, hilang tangannya. Baru hari ini ngambil ikan orang, besok sudah hilang tangannya. Lihat kezaliman, ya kan? Dikiranya sembuh tuh, malamnya sudah menjalar racunnya.
Kata Imam Zahabi, dijelaskan dalam kitabnya, akhirnya datang lagi ke tabib. Kata tabib, kamu harus dipotong, diamputasi lagi sampai sikutmu, katanya. Dipotong lagi sampai sikutnya, bayangkan. Dikiranya sampai sikut itu sudah selesai, besoknya datang lagi, kata dokter harus diamputasi, dihabiskan tangannya, katanya. Dokter heran, aku sering menangani pasien kayak kamu, tapi penyakitmu itu aneh, kan itu. Ada apa dengan kamu? Dia cerita, oh mungkin saya kegigit ikan. Ikan itu sebenarnya bukan punya saya, punya orang. Kata dokter, coba sebelum kau diamputasi pergelanganmu, masih utuh tanganmu itu, kau jangan datang kepadaku, tapi datang kepada sahibus samak yang punya ikan itu, minta keredoannya, balikan haknya. Kau gak perlu datang kepadaku dan gak perlu juga dipotong tanganmu. Minta maaf sekarang, sebelum menjalar ke jantungmu. Dicarinya orang yang punya ikan itu, orang miskin itu. Sudah ketemu, dia mengatakan, samihni ya fulan, tolonglah maafkan saya, maafkan saya. Dimaafkan akhirnya, hilang penyakitnya. Akhirnya dia senang, dia bertanya kepada orang miskin itu, saya ingin bertanya sebelum saya pergi dan terima kasih. Saya melihat kau ini mengucapkan sesuatu ketika ikanmu saya ambil, kau ngomong apa? Maka sang miskin mengatakan, tidak, aku hanya mengatakan Allahumma arini quwwataka ya Rabb, ya Allah tunjukkan kekuatanmu, aku ini lemah, dia kuat, itu saja katanya. Dan Allah tunjukkan kekuatannya, betul-betul. Ketika itu dia menangis, pergi. Setiap ketemu orang, baik banyak ataupun sedikit, dia pun berteriak di jalan-jalan dan mengatakan, man ra'ani falam yadlim ahada, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihat kondisiku sekarang ini, sudah 2 kali diamputasi, siapapun yang melihat kondisi tanganku, jangan pernah berbuat dolim sedikit pun kalian. Ya, kisah ini disebutkan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.